Bapak Ibu Saudara sekalian, berjumpa lagi dengan saya Sintiali di YouTube channel Agus Sultan Official. Firman Tuhan berkata, kita mau bersukacita dalam kesengsaraan kita karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Kiranya pengharapan kita di dalam Tuhan Yesus tidak pernah padam, karena hanya dari Dialah sumber pengharapan kita. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman-Nya yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Salam Revival. Happy Sunday saudara-saudaraku yang terkasih. Selamat bergabung di YouTube channel Agus Sultan Official dalam ibadah Sunday Revival. Saya percaya Roh Allah melawat setiap kita. Terjadi kegerakan rohani yang luar biasa dimanapun Anda berada. Buka hatimu, izinkan Roh Kudus bekerja bagimu, di dalammu, dan melalui hidupmu. Mari kita sembah Tuhan, mari kita muliakan, kita agungkan Tuhan. Haleluya. Oh, Yesus Tuhan, Yesus Raja. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia selamatkanku. Dengan darah yang tercurah, ampuniku atas dosa. Ku bersujud kepadamu, oh Yesusku. Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkan ku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Haleluya. Oh, mari sembah Dia sama-sama. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia selamatkanku. Dengan darah yang tercurah, ampuniku atas dosa. Ku bersujud kepadamu, oh Yesusku. Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkan ku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Oh, haleluya, haleluya. Uralamaya nalamo. Oh, Engkau
ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkan ku dengan darah-Mu, Engkau ku sembah, Bapa mulia. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kau dahsyat, Kau hebat, Kau luar biasa. Terima kasih untuk hari ini Tuhan. Kembali kami bisa beribadah menyembah-Mu. Kami tahu Kau ada di tengah-tengah kami. Berbicara, bersabdalah ya Bapa. Berkati setiap kami dengan firman dan kebenaran-Mu. Langit dan bumi akan lenyap, tapi firman Tuhan tinggal kekal selama-lamanya. Urapi hamba-Mu, pakai hamba-Mu, berbicara melalui hamba-Mu. Sampaikan pesan isi hati-Mu ya Bapa. Berkati semua kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Pada hari ini saya mengajak kita membaca dari Kejadian pasal 45 ayat yang pertama sampai yang ke-7 yang menulis demikian. Kejadian 45 ayat 1 sampai 7. Ketika itu Yusuf tidak dapat menahan hatinya lagi di depan semua orang yang berdiri di dekatnya. Lalu berserulah ia, suruhlah keluar semua orang dari sini. Maka tidak ada seorang pun yang tinggal di situ bersama-sama Yusuf ketika ia memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Setelah itu menangislah ia dengan keras-keras sehingga kedengaran kepada orang Mesir dan kepada seisi istana Firaun. Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, "Akulah Yusuf, masih hidupkah Bapa?" Tetapi saudara-saudara yang tidak dapat menjawabnya sebab mereka takut dan gemetar menghadapi dia. Lalu kata Yusuf kepada saudaranya itu, "Marilah dekat-dekat." Maka mendekatlah mereka. Katanya lagi, "Akulah Yusuf, saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Karena telah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri ini dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membaca atau menuai. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini dan untuk memelihara hidupmu sehingga sebagian besar daripadamu tertolong." Saudara sekalian, ada satu kata yang terkenal dan merupakan impian cita-cita semua orang. Kata itu adalah influence. Dari kata influence yang adalah pengaruh. Artinya setiap orang punya kerinduan untuk hidupnya berdampak. Setiap orang punya kerinduan untuk hidupnya menjadi berkat. Setiap orang punya kerinduan hidupnya menginfluence, mempengaruhi orang lain, saudara sekalian. Dan saya sadar Tuhan create kita, Tuhan ciptakan kita supaya hidup kita jadi berkat bagi orang lain. Tuhan berkati kita, ingat, supaya kita menjadi berkat bagi orang lain. Blessed to be blessed. Kita diberkati untuk kita memberkati orang lain. Saudara, kita tidak hidup sendirian di muka bumi ini. Ada orang-orang di sekitar kita dan Tuhan ingin hidup kita berdampak menjadi berkat bagi mereka. Kita mengenal yang namanya termometer. Kita mengenal yang namanya termostat. Termometer fungsinya untuk mengukur suhu, keadaan yang ada di ruangan. Tapi termostat itu yang menentukan suhu. Nah, kita ini coba cek. Kita ini termometer yang dipengaruhi oleh keadaan, yang mengikuti keadaan, tren yang ada, atau kita ini termostat yang mempengaruhi keadaan di mana kita hidup. Saudara, stop jadi termometer. Stop kita mengikuti tren-tren yang ada.
Stop kita mengikuti culture budaya di sekitar kita. Kalau kita hidup di budaya yang korupsi, kita cenderung korupsi. Kita hidup di budaya yang narkoba, teman-teman narkoba, kita akan jatuh dalam narkoba. Saudara, ini saatnya kita jadi terang. Ini saatnya kita jadi garam. Kita jadi termostat, kita jadi influence. Hidup kita mempengaruhi orang lain. Hidup kita berdampak bagi orang lain. Hidup kita sebagai orang Kristen menjadi keharuman yang bisa dinikmati orang lain. Dan orang bisa melihat Kristus ada di dalam kita. Nah, pada hari ini saya mengajak kita belajar dari Yusuf. P yang pertama yang kita mau bahas adalah purpose, tujuan. Saudara sekalian, kita ini lahir, kita ini diciptakan ada tujuan Tuhan. Supaya kita boleh berfungsi sesuai dengan kehendak, rencana Tuhan. Ada maksud Tuhan bagi setiap kita. Apa perbedaan dunia arsitek dengan Tuhan? Dalam dunia arsitek, yang penting itu fungsi. Fungsinya menentukan bentuknya. Anda mau bangun apa nih? Anda mau bangun ruko, Anda mau bangun toko, Anda mau bangun mall, Anda mau bangun rumah, maka fungsinya ini penting. Fungsinya akan menentukan bentuknya. Tapi Tuhan beda. Tuhan bentuk kita dulu, Tuhan form kita dulu, Tuhan tenun kita dulu, supaya kita berfungsi seperti Tuhan membentuk setiap kita. Makanya setiap kita gak ada yang sama. Setiap kita tuh unik, setiap kita tuh spesial, karena Tuhan punya rencana yang berbeda-beda bagi setiap kita. Tuhan ingin kita berfungsi sebagaimana Tuhan create hidup kita. Tuhan tidak minta Anda menjadi seperti orang lain. Tuhan gak minta saya menjadi seperti si A. Tuhan gak minta saya menjadi seperti si B. Karena Tuhan create saya spesifik. Tuhan create saya unik, saudara. Untuk saya menjadi seperti apa yang Tuhan inginkan dari hidup saya. Jangan coba kita meniru menjadi seperti orang lain. Gak bisa. Karena orang lain punya tujuannya. Dan kita punya tujuan kita masing-masing. Sukses di dalam Tuhan bukan kaya. Bukan saudara berkuasa, bukan saudara terkenal, itu akibatnya. Tapi sukses dalam Tuhan, kita menjadi seperti apa yang Tuhan inginkan dan kita melakukan apa yang Tuhan mau kita lakukan. Jadi saudara, setiap kita punya purpose, setiap kita punya destiny, setiap kita punya tujuan dalam kehidupan kita. Ketahuilah, our God is God of purpose. Tuhan kita Tuhan yang punya tujuan. Tuhan kita Tuhan yang intentional. Artinya apapun yang Tuhan lakukan pasti ada maksudnya, pasti ada tujuannya. Begitu juga saudara sekalian, apapun yang terjadi dalam hidup kita gak ada yang terbuang sia-sia. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, itu cara Tuhan menunjukkan purpose hidup setiap kita. Di balik semua masalah kita, di balik semua saudara sekalian pergumulan kita, ada tujuan Tuhan. Ada rencana Tuhan, ada kehendak Tuhan. Dan kita harus bisa melihat purpose Tuhan dalam kehidupan kita. Kita harus tahu apa panggilan Tuhan dalam kehidupan kita. Yusuf hebat saudara. Yusuf luar biasa. Dia tahu panggilan Tuhan dalam hidupnya. Dia katakan dalam ayat yang kita baca tadi, dia katakan, aku diutus Tuhan untuk mendahului kamu, untuk memelihara hidupmu dan hidup keturunanmu. Saudara sekalian, dia tahu semua masalah yang dia hadapi. Pengkhianatan saudara-saudaranya, dia dijual jadi budak, dia difitnah oleh istri Potifar, dia dilupakan dalam penjara. Dia tahu semua itu adalah bagian dari proses, karena Tuhan punya tujuan dalam hidupnya untuk dia itu saudara mendahului saudara-saudaranya, memelihara dan menjamin hidup mereka. Kalau Anda ngerti tujuan hidup Anda gak gampang putus asa. Anda gak gampang patah semangat. Anda gak gampang frustrasi. Kalau Anda mengerti tujuan hidup Anda akan semangat dalam hidup ini. Seorang pelari, dia fokus pada garis finish. Dia fokus pada goal saudara sekalian. Dia fokus pada kemenangan, meraih piala. Nah, kalau kita fokus pada garis finish,
kita akan semangat. Kita akan memaksimalkan sebuah potensi yang Tuhan berikan kepada kita. Kita akan stretching iman kita. Kita akan mengerahkan semua potensi yang ada pada kita. Kenapa banyak orang malas-malas? Kenapa banyak orang gampang frustrasi? Karena dia gak punya tujuan. Dia gak punya sasaran dalam hidupnya. Orang kalau punya tujuan dalam hidupnya saudara, dia gak gampang sakit hati. Dia gak gampang marah. Dia gak gampang dendam saudara. Belajar dari Yusuf. Yusuf dihianati. Yusuf mau dibunuh. Yusuf itu saudara dijual jadi budak. Hidupnya hancur dari anak kesayangan bapaknya menjadi budak saudara sekalian. Terbalik 180 derajat. Dia gak pernah bayangkan hal itu terjadi. Dia bermimpi saudara sekalian, semua saudaranya sujud menyembah dia. Tapi faktanya dia menjadi budak. Seringkali impian dan realitas itu bertolak belakang. Betul nggak? Kita harus mengalami dalam visi kita 4 tahap. Yang pertama birth of vision, lahirnya visi. Yang kedua death of vision, matinya visi. Yang ketiga adalah resurrection of vision. Visi itu bangkit lagi, impian itu bangkit lagi. Yang keempat adalah saudara sekalian fulfillment of vision. Visi kita terjadi, tergenapi. Nah Yusuf di tahap death of vision. Dia impikan dia jadi orang hebat. Saudara-saudaranya berlutut menyembah dia. Tapi faktanya hidupnya hancur. Dia jadi budak. Tapi Yusuf gak frustrasi tuh. Yusuf gak stres tuh. Yusuf menjalani semua proses itu dengan sukacita. Dia menjalani proses itu dengan ucapan syukur. Karena dia punya tujuan. Dia tahu tujuan Tuhan dalam hidupnya. Dia mengerti kehendak Tuhan dalam hidupnya. Jangan jadi orang yang gampang sakit hati. Jangan jadi orang yang gampang tersinggung. Yang gampang kepahitan. Yang gampang marah. Saudara tahu gak saudara? Semua ini ada maksudnya. Semua ini ada tujuannya. Tuhan sedang pakai semuanya ini untuk kita boleh menggenapi rencana Tuhan dalam hidup setiap kita. Oh Tuhan itu luar biasa. Masa lalu kita, histori hidup kita gak ada yang sia-sia. Pasti ada tujuannya. Pasti ada maksudnya. Seringkali setelah saya melewati satu keadaan, kemudian saya merangkai puzzle hidup saya yang terjadi di masa lalu saya. Dan di situ saya baru ngerti, oh kenapa Tuhan izinkan 20 tahun lalu saya alami ini. Kenapa Tuhan izinkan 15 tahun lalu ini terjadi. Kenapa Tuhan izinkan 10 tahun lalu ini terjadi. Kenapa Tuhan izinkan 5 tahun lalu ini terjadi. Kenapa Tuhan izinkan minggu lalu ini terjadi. Oh ini maksud Tuhan. Ini rencana Tuhan, ini tujuan Tuhan. Saudara, jadi semua histori kita, semua yang terjadi di masa lalu kita tuh gak sia-sia. Gak sia-sia saudara. Ada maksud Tuhan, ada rencana Tuhan. Ada tujuan Tuhan yang luar biasa. Aku hidup akan berpengaruh bagi banyak orang kalau kau ngerti tujuan Tuhan. Dan Tuhan bisa bekerja memakai pengalaman masa lalu kita. Tuhan bisa pakai histori masa lalu kita untuk bekerja melalui hidup kita. Jadi pengalaman kamu gak sia-sia. Saya dari penyakit saya belajar hidup bijaksana dan itu memberkati banyak orang. Dari kegagalan saya belajar untuk bangun lagi dan itu menjadi berkat bagi banyak orang. Saudara, khotbah yang paling hebat itu bukan teori. Tapi khotbah yang paling hebat, khotbah kehidupan. Pengalaman kita. Apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita, kita bagikan kepada orang. Itu hidup loh saudara. Itu pengalaman kita gak bisa bayar dengan uang. Itu pengalaman mungkin kita gak bisa ulangi lagi. Tapi percayalah, apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup Anda selama ini akan menginfluence orang lain. Akan berdampak, akan berguna untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Saya bisa sampai di titik ini. Kenapa? Karena ada rencana Tuhan. Ada desain Tuhan. Ada orkestrasi Tuhan yang luar biasa saudara. Oh, dia itu seorang konduktor yang hebat. Dari orkestra kehidupan kita. Dia konduktor. Dia merancang semuanya dengan luar biasa. Dia mendesain semua dengan hebat. Karena ada tujuannya. Hari ini
dalam hidup setiap kita. Oh, kita harus ngerti purpose Tuhan. Kita harus ngerti rencana Tuhan. Kita harus ngerti panggilan Tuhan dalam hidup setiap kita. Amin, saudara. Amin. P yang kedua, untuk kita jadi influencer, untuk hidup kita berdampak bagi orang lain adalah posisi. Nah, ini penting. Karunia talenta kita harus mendapatkan posisi yang tepat. Dan seringkali Tuhan push kita, Tuhan dorong kita dalam pengalaman hidup kita untuk kita sampai di posisi kita sekarang. Hidup kita bisa maksimal, hidup kita bisa berdampak. Kita belajar dari Yusuf, saudara sekalian. Yusuf itu perjalanannya dari rumah bapaknya, disayang sama Yakub, sampai diberikan jubah keagungan, jubah kehormatan. Wow, favor banget, kesayangan banget, anak emas banget. Buat orang tua, jangan pilih kasih sama anak. Itu berbahaya bagi anak yang sangat kita cintai. Saya tahu sebagai orang tua, pastilah ada anak kesayangan. Tapi gak usah ditunjukkan bahwa engkau lebih sayang dengan anak ini daripada yang lainnya. Yakub ini salah. Dia menunjukkan favornya, kasih sayangnya kepada Yusuf lebih kepada dari anak-anak yang lain. Mereka jadi iri loh. Mereka jadi sakit hati loh. Mereka jadi dendam loh dengan Yusuf. Makanya semua anak harus dicintai dengan adil. Semua anak harus disayang sesuai dengan kelebihan kekurangannya, sesuai dengan talenta-talenta yang dia miliki. Kita harus tahu. Teman saya punya beberapa anak. Dia bilang anak saya yang pertama suka sport. Anak saya yang kedua suka baca buku. Anak saya yang ketiga itu saudara suka yang namanya shopping. Nah, cara kita men-treat anak kita berbeda-beda. Karena mereka berbeda-beda, mereka unik, mereka spesial. Jangan paksakan semua anak harus jadi A, nggak bisa. Kalau anak ini sukanya sport, dia kan maksimal dalam sport. Kalau anak ini sukanya saudara sekalian membaca, dia pintar di sekolah. Tapi kalau anak ini shopping, suruh bisnis saudara, suruh buka toko. Betul nggak saudara sekalian? Nah, cepat yang diberkati Tuhan, kita harus bisa mengarahkan anak kita sesuai dengan panggilan mereka, sesuai dengan rencana Tuhan dalam hidup mereka. Akibatnya saudara Yusuf iri, mereka membunuh Yusuf. Iri itu ada levelnya. Yang pertama iri, yang kedua makin iri, yang ketiga sangat iri. Iri, makin iri, dan akhirnya sangat iri. Mencapai klimaksnya dan mereka berbuat jahat kepada Yusuf. Walaupun akhirnya mereka gak jadi bunuh Yusuf, mereka menjual Yusuf menjadi budak, saudara sekalian. Nah, Tuhan dorong hidup Yusuf keluar dari tempat kenyamanannya di rumah bapaknya. Dan dia menjadi budak di rumah Potifar. Tapi lihat, Tuhan menyertai Yusuf di rumah Potifar. Artinya apapun proses kehidupan, apapun posisi yang kau alami, percaya ada Tuhan menyertai. Mungkin kau berkata, Pak, saya dalam posisi ini gak nyaman. Saya dalam posisi ini kayaknya bukan saya. Yusuf pun tahu. Jadi budak ini bukan posisi saya. Jadi budak ini bukan tempat saya. Tuhan punya rencana lebih besar dalam hidup saya. Jalani aja. Jalani aja bersama dengan Tuhan. Jangan bersungut-sungut, jangan mengeluh. Jalani aja. Itu bagian proses Tuhan dalam hidup kita. Dan akhirnya difitnah oleh istri Potifar. Yusuf masuk ke dalam penjara. Tuhan dorong Yusuf dari rumah bapaknya ke rumah Potifar. Dari rumah Potifar didorong lagi saudara masuk ke dalam penjara. Hebatnya di dalam penjara pun Tuhan menyertai Yusuf. Jadi apapun posisi yang kau sedang alami, engkau tidak sendirian. Tuhan terlibat. Tuhan sedang mendesain, mengarrange satu rencana yang besar bagi hidup setiap kita. Ada Tuhan menyertai Yusuf di penjara sampai kepala penjara itu sayang, percaya banget sama Yusuf. Saudaraku yang terkasih, mungkin kau sedang mengalami hal yang buruk, kau sedang di tempat yang tidak nyaman, engkau sedang mengalami hal yang tidak baik dalam hidupmu. Tapi itu cara Tuhan menempatkan saudara dalam posisi yang tepat supaya hidupmu boleh maksimal, hidupmu boleh berdampak bagi banyak orang. Kalau kita belajar tubuh ini,
Semuanya harus dalam posisi yang tepat. Kepala harus di sini, hidung harus sini. Coba kalau hidung terbalik, wah masuk air saudara, kena hujan, betul nggak? Semuanya posisinya tepat supaya berfungsi sesuai dengan posisinya. Begitu juga kita. Kita harus tahu posisi yang tepat di mana hidup kita akan bisa maksimal, hidup kita akan luar biasa. Jangan cuma berdoa minta proteksi, perlindungan Tuhan. Kita harus berdoa juga minta posisi yang tepat. Apa posisi yang tepat untuk karunia kita bisa maksimal? Dan karunia Yusuf bisa maksimal ketika dia di dalam penjara. Dia ketemu juru minum dan juru roti raja. Dia menafsirkan mimpi mereka. Dan hebat saudara, dari menafsirkan mimpi itu karunia yang dimiliki oleh Yusuf. Dia bisa ketemu Firaun dan karunianya menafsirkan mimpi yang mengangkat Yusuf menjadi raja muda di Mesir. Kita ini seperti anak kunci. Anak kunci itu kan ada jeruji-jerujinya ya. Akhirnya artinya apa? Itu proses Tuhan membentuk kita supaya nanti ketemu tempatnya, klik dibuka. Oh, engkau akan melihat terobosan. Engkau akan melihat promosi. Engkau melihat hidupmu dipakai Tuhan luar biasa. Nah saudara sekalian, kita harus tahu nih talenta kita, potensi karunia kita harus tepat pada tempatnya, menjadi solusi di tempat yang tepat bagi orang yang tepat. Yusuf kalau di rumah bapaknya gak mungkin bisa jadi raja muda di Mesir. Yusuf harus jadi orang hebat di Mesir. Untuk apa? Untuk memelihara keluarganya. Karena ada bencana kelaparan. Kalau dia di rumah bapaknya, dia akan jadi korban kelaparan. Tapi dengan dia posisi di Mesir diberikan hikmat, dia bisa memelihara keluarganya. Hebat banget gak? Desain Tuhan. Hebat banget gak saudara? Aduh, buku yang ditulis oleh Tuhan itu hebat banget. Nah coba yang diberkati, kita harus ada di posisi yang tepat. Dan ketika dia di penjara, itu posisi yang tepat untuk Yusuf menjadi jawaban bagi Firaun. Ingat ya, selama karunia Anda, potensi Anda jadi jawaban bagi orang, aku akan dipromosikan. Aku akan dicari-cari orang. Karena karuniamu menjadi solusi buat orang. Dan Firaun, dia mendapat jawaban dari karunia yang dimiliki oleh Yusuf. Yusuf itu luar biasa. Dia gak hitung-hitungan saudara. Karena kalau dia salah tafsir, dia bisa mati loh saudara. Tapi dia gak mementingkan egonya. Ada rencana Tuhan yang lebih besar. Ada maksud Tuhan yang lebih agung. Dan dia rela lakukan itu. Hati hamba inilah yang membuat Yusuf dipromosikan oleh Tuhan. B yang ketiga adalah proses. Nah kita melihat tadi bagaimana proses hidup Yusuf. Tuhan menghancurkan kesombongan, keangkuhannya, egonya. Tuhan membentuk, memproses Yusuf saudara. Dari rumah bapaknya, dihianati, kemudian difitnah, masuk dalam penjara. Itu proses yang dialami Yusuf 14 tahun. 14 tahun. Yusuf itu dapat mimpi umur 17 dan mimpinya terjadi umur 31. 14 tahun proses yang dialami oleh Yusuf. Banyak orang mau hasil tapi gak mau proses. Saudara saya mau beritahu, tidak ada hasil tanpa proses. Yusuf mengalami ujian pengkhianatan. Ujian saudara difitnah. Ujian dilupakan. Tapi itu membentuk karakter Yusuf menjadi orang yang hebat. Anda mau jadi influencer? Anda mau hidup Anda berdampak berguna? Izinkan Tuhan memproses karakter Anda. Ada satu kata bagus banget. Dikatakan karakter berbicara lebih keras daripada perkataan. Sekali lagi, karakter berbicara lebih keras dari perkataan. Kalau Anda ngomong, banyak ngomong, di situ banyak kesalahan juga. Seringkali kita ngomong, orang dengar kita ngomong, tapi orang lihat kelakuan kita, orang kecewa. Apa yang kita omongin dengan apa yang kita lakukan berbeda. Mungkin saudara gak perlu banyak ngomong, tapi karakter Anda, kelakuan Anda jadi berkat bagi banyak orang. Itu yang penting saudara sekalian. Orang gak butuh banyak omongan.
tapi orang butuh tindakan. Karakter kita menunjukkan siapa diri kita. Dan Tuhan proses karakternya Yusuf. Karakter itu artinya engrave, seperti kaca yang diukir. Jadi Tuhan harus ukir hidup kita, Tuhan harus potong, Tuhan harus hancurkan, Tuhan harus bentuk hidup setiap kita. Nah, jalani proses, menyakitkan, gak enak, gak nyaman saudara sekalian. Anda tahu gak proses terberat yang dialami Yusuf? Bukan dikhianati, bukan mau dibunuh, bukan difitnah, tapi bukan dilupakan. Tapi proses yang paling menyakitkan bagi Yusuf adalah dia terpisah dengan Bapa yang dia cintai, Bapa yang sangat dia sayangi. Proses yang paling berat pada Yusuf adalah dia rindu bapaknya, dia rindu kampung halamannya. Dia tahu bapaknya sayang sama dia. Dia pikirin gimana bapak ya, bagaimana pikiran bapak tentang saya. Saudara bayangkan, kerinduan hatinya kan bapaknya. Itu proses yang terberat dalam hidupnya Yusuf. Makanya ketika dia berjumpa dengan saudaranya, pertanyaan pertama diajukan, bagaimana kabar bapak? Papaku gimana? Yakub gimana? Saudara, proses ini berat. Tapi ketika engkau dibentuk, selesai dibentuk, maka kau akan dipromosikan oleh Tuhan. Di balik proses ada promosi. Di balik proses ada berkat. Orang Israel mengembara 40 tahun di padang gurun. Tapi percaya sesudah padang gurun ada tanah Kanaan yang berlimpah-limpah dengan susu dan madu. Anda mau jadi orang hebat? Anda mau jadi influencer? Anda mau hidup Anda berdampak? Maka izinkan Tuhan memproses karakter Anda. Tuhan membentuk karakter Anda. Karena karakter itu bisa menghancurkan kita, karakter juga bisa mengangkat kita. Banyak orang hancur karena karakter yang buruk, tapi banyak orang dipromosikan Tuhan karena karakter yang baik. Saudara, kita gak cuma butuh karisma, talenta, kita juga butuh karakter. Karakter kita itu yang akan membuat hidupmu jadi berkat bagi banyak orang. Karisma kita tidak akan pernah melampaui karakter kita. Jadi mentoknya di karakter. Izinkan Tuhan proses. 3P ya. Yang pertama purpose, tujuan, rencana kehendak Tuhan. Yang kedua posisi. Yang ketiga adalah proses. Amin. Mari kita jadi berkat bagi orang lain. Mari hidup kita berdampak untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman kebenaran yang Tuhan sampaikan bagi kami. Kami tahu kami diberkati untuk kami jadi berkat bagi banyak orang. Pakai kami sama seperti Tuhan pakai Yusuf, karena ada rencana Tuhan, ada posisi yang tepat, dan ada proses yang kami mau jalani bersama dengan Tuhan. Ubah bentuk kami Tuhan, hancurkan kesombongan ego kami, proses hidup kami ya Bapa, supaya kami boleh menjadi seperti yang Tuhan inginkan. Kami tidak mau tawar hati, patah semangat, putus asa. Kami gak mau dendam, marah, benci, karena kami punya tujuan. Karena kami tahu Tuhan sedang push kami dalam posisi yang tepat. Dan kami tahu Tuhan sedang memproses hidup setiap kami. Jadilah pada kami seperti yang Kau inginkan. Berkati semua jemaat-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Semua yang percaya bersama-sama katakan amin. Haleluya. Mari kita berdoa saudaraku. Kita datang kepada Tuhan. Izinkan firman Tuhan yang kita dengar sungguh masuk ke dalam hati kita. Penetrate dalam hidup kita. Sehingga firman itu menjadi rema bagi setiap kita. Oh, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu.
Ku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudaraku, sebelum kita akhiri ibadah Sunday Revival ini, kita mendoakan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari saudara, angkat tanganmu, buka hatimu, dan terimalah berkat Tuhan. Kasih yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih karunia yang dahsyat dan hebat di dalam Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kehidupanmu, memberkati kehidupanmu. Tuhan mengangkat kau menjadi kepala dan bukan ekor. Engkau terus naik dan tidak pernah turun. Engkau jadi lebih daripada pemenang. Tuhan memberkati, Tuhan menyertai, Tuhan menjaga, Tuhan melindungi, Tuhan menolong engkau. Apapun yang kau kerjakan, Tuhan buat berhasil, beruntung, dan penuh berkat. Terimalah berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya bersama-sama kita katakan amin. Tuhan memberkati saudara.